Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Listia Arisanti dengan NDH 39, peserta Latsar CPNS 2022 golongan 3 angkatan 18 BPSDMD Provinsi Kalsel. Pada video ini saya ingin memaparkan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi saya sebagai analis bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin. Tahap pertama dalam menganalisis isu efektivitas adalah pra-analisis, yaitu mengidentifikasi masalah atau isu apa yang terdapat pada instansi kerja. Pengidentifikasian isu ini dapat diperoleh dengan berbagai cara, salah satunya yaitu mengamati instansi tempat kita bekerja. Isu yang pertama yaitu pengumpulan data kejadian bencana yang belum optimal. Isu yang kedua, belum tersedianya gudang yang memadai sebagai sarana penyimpanan logistik. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya sistem komando penanganan darurat bencana. Setelah mengidentifikasi beberapa isu atau masalah, tahapan berikutnya adalah menapis isu dengan menentukan isu prioritas menggunakan metode APKL. A adalah aktual, maksudnya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. P adalah problematik, artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. K adalah kehalayakan, artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian L artinya layak, artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Masing-masing isu tersebut dinilai menggunakan skala Likert 1-5 dan kemudian didapatkan hasil bahwa isu yang pertama mendapat skor paling tinggi di antara isu lainnya, sehingga isu pengumpulan data bencana kejadian yang belum optimal menjadi isu prioritas. Menganalisis masalah menggunakan metode fishbone atau tulang ikan. Metode fishbone mengidentifikasi sebab potensial dari sebuah masalah. Berdasarkan pengidentifikasian, ada beberapa faktor potensial penyebab mengapa isu atau masalah pengumpulan data kejadian bencana ini masih belum optimal. Penyebab pertama ada dari segi SDM. Saat ini petugas pengolah data juga bertugas di lapangan pada saat terjadinya bencana, sehingga hal tersebut membuat kurang optimalnya proses pengolahan data. Penyebab kedua ada dari segi sistem. Sistem pengumpulan informasi masih belum optimal. Terdapat beberapa informasi yang seharusnya lebih mendetail namun hanya dapat digali secara umum. Hal ini berkaitan dengan dinas atau pihak berkepentingan lain yang juga ternyata memerlukan data korban kejadian bencana ini, sehingga seharusnya pencatatan informasi harus lebih dilengkapi agar sesuai dengan kebutuhan informasi. Penyebab ketiga dari segi metode. Metode pencatatan dan rekap data ini masih dilakukan dengan hal yang sederhana. Sebenarnya hal ini berkaitan dengan kurangnya SDM, sehingga perekapan data masih dilakukan dengan cara yang sederhana itu guna mempersingkat pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu dari masyarakat. Pasca terjadinya bencana, biasanya petugas di lapangan melakukan pengumpulan data yang berisi informasi seperti identitas diri, taksiran kerugian, dan informasi lainnya yang dibutuhkan. Namun, kendala yang sering didapati oleh petugas adalah sulitnya komunikasi, dikarenakan situasi dan kondisi korban yang masih belum kondusif sehingga menghambat pengumpulan data. Kemudian menganalisis isu menggunakan metode SWOT. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman yaitu threats. Kekuatan atau strength di sini berupa pengalaman kerja,
Rata-rata pengalaman kerja petugas itu di atas 2 tahun, sehingga mereka sudah cukup berpengalaman dengan hambatan dan rintangan dalam melakukan tugas, yaitu salah satunya pengumpulan data. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Kelemahan di sini yaitu terbatasnya petugas yang mengolah data. Saat ini petugas yang melakukan pengolahan data itu juga merupakan petugas lapangan yang bertanggung jawab untuk membantu menangani kejadian, namun sekaligus melakukan pengumpulan data dan pengolahan data. Kemudian ada opportunities atau kesempatan. Kesempatan di sini untuk melakukan pengembangan sumber daya bisa dilakukan melalui pelatihan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas petugas. Kemudian ada threats atau ancaman. Ancaman di sini sulitnya mengumpulkan data dari warga terdampak bencana dikarenakan situasi dan kondisi yang belum kondusif pasca terjadinya bencana. Setelah melakukan analisis isu atau masalah, kemudian dirumuskan rekomendasi penyelesaian masalah. Yang pertama, alternatif penyelesaian masalahnya berupa penambahan petugas. Tahapan alternatifnya yaitu dengan menambah atau menunjuk petugas untuk melakukan pengolahan data. Dengan hasil yang diharapkan, adanya petugas tambahan untuk mengolah data, sehingga bisa membagi beban kerja, sehingga pengolahan data bisa cepat, tepat, dan maksimal. Pihak yang terkait dalam penyelesaian ini yaitu pimpinan SKPD dan staf SKPD. Kemudian alternatif penyelesaian yang kedua yaitu dengan memperbaiki sistem pengumpulan informasi. Tahapan alternatifnya yaitu menambah pertanyaan dalam pendataan sesuai dengan yang dibutuhkan. Adapun hasil yang diharapkan yaitu kelengkapan dan keakuratan data kejadian bencana menjadikan data yang dihasilkan lebih berkualitas sehingga dapat digunakan untuk berbagai pihak berkepentingan. Pihak yang terkait yaitu petugas TRC atau lapangan dan petugas pengolah data. Kemudian alternatif penyelesaian yang ketiga yaitu memaksimalkan pengolahan data. Tahapan alternatif yang dilakukan yaitu mengolah data dengan informasi yang lebih mendetail, kemudian mengemas data tersebut dalam bentuk infografis. Hasil yang diharapkan yaitu tersedianya data yang lebih lengkap dan lebih informatif dan menarik untuk disimak. Pihak yang terkait yaitu adalah petugas pengolah data. Kemudian alternatif penyelesaian yang keempat yaitu dengan cara mengedukasi masyarakat. Adapun tahapan alternatifnya yang adalah menunggu situasi kondusif untuk kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pendataan pada saat terjadinya bencana. Adapun hasil yang diharapkan dengan alternatif penyelesaian ini adalah diperolehnya data yang aktual yang diharapkan dapat digunakan untuk mengambil kebijakan maupun keputusan, misalnya terkait pemberian bantuan. Adapun pihak terkait dalam menyelesaikan masalah ini adalah petugas TRC atau lapangan dan masyarakat. Itulah tadi pemaparan saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Salah hilaf dan kekurangan mohon dimaafkan.